Halo guys, halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. And hari ini aku akan buat sebuah konten yaitu Anonymous Function. Apa itu Anonymous Function? Nih, kalian bisa cek aja di Programmist, itu ada fungsi Python anonim. Oke, apa itu fungsi lambda dalam Python? Dalam Python, fungsi anonim adalah fungsi yang didefinisikan tanpa nama. Sementara fungsi normal didefinisikan menggunakan def, kata kunci dalam Python. Fungsi anonim didefinisikan menggunakan lambda, kata kunci. Oleh karena itu, fungsi anonim juga disebut fungsi lambda. Oke, itu penjelasannya dari lambda. Itu fungsi anonim. Kita masuk ke project kit. Oke, jadi di fungsi lambda itu ada dua fungsi bawaan, yaitu ada fungsi filter dan fungsi map. Nah, tadi kita akan bahas def ya, sebagai kata kuncinya dalam Python yang normal. Nah, di sini saya ada contohnya. Misalkan ini, saya mempunyai def aku, fungsi aku, terus ada dua parameter yaitu a dan b. Setelah itu saya return a kali b, yaitu mengembalikan nilai a kali b ke aku. Terus kita print aku 5 dan 3. Biasaan contohnya belum tak, ini contohnya nih, nanti kita bahas. Oke, tuh hasilnya 15, kan sama aja. Oke, jadi ini parameter a nya, ini parameter b nya dikalikan, habis itu dibalikan nilai ke aku, jadi nilai aku sama dengan 5 gitu. 15, bukan 5 tapi 15. Oke, ini yang merupakan fungsi normalnya. Oke, yang biasanya kita sering pakai. Dan ada fungsi yang tanpa nama, yaitu fungsi lambda. Seperti ini dia tampilannya, simple. Aku sama dengan lambda, parameter a dan a, parameternya ada dua, yaitu a sama b, titik 2 a kali b. Print aku sama 5 dan 3. Klik run, hasilnya pun sama, 15 dan 15. Lebih simpel yang bawah, ya kan, ketika kita menggunakan lambda. Oke, seperti itu contoh dari lambda. Kalian bisa kreasikan di rumah. Kalian coba cek lagi. Jadi di lambda itu, kalau misalkan kita klik lambda ini, ada parameter listnya, terus ada ekspresinya. Parameternya apa aja, yaitu a dan b. Ekspresinya apa, yaitu a kali b gitu. Terus kita masuk ke fungsi selanjutnya, fungsi bawaannya, yaitu fungsi filter. Contohnya gimana? Seperti ini. Jadi saya punya list kotak, isinya itu bebas ini. Ketika saya klik run, dia hanya muncul segini. Kenapa? Karena menggunakan filter. Kalau kita biasanya pahami kalau filter tuh artinya menyaring. Emang bener, fungsi filter ini untuk nyaring. Oke, untuk membandingkan gitu, karena dia merupakan fungsi yang outputnya itu true or false gitu, bisa benar atau salah gitu. Di sini new kotak sama dengan list filter lambda x titik 2 x kurang dari 5, kotak. X ini apa? Ya, ini parameternya. Kita buat parameter baru, habis itu kita masukin koma, x itu apa? Kotak gitu. Dan ini akan masuk ke dalam list new kotak. Setelah itu kita print new kotak, maka akan muncul
yang di bawah 5 saja yang muncul. Benar kan? Nih, X kurang dari 5, maka yang masuk ke list new kotak yaitu hanya yang di bawah 5, sisanya nggak bakal masuk gitu. Nah, setelah itu ada lagi yaitu fungsi map. Ini filter hanya untuk membandingkan, jadi kalian nggak bisa untuk X tambah 5, nggak bakal bisa. Dia tetap bandingin. Ketika semuanya bisa ditambah 5, dia akan memunculkan semua gitu. Itu fungsi dari filter. Nah, satu lagi ada fungsi yaitu fungsi map. Nah, ini dia akan munculkan semua variabel tanpa kecuali. Tetapi ketika kita membandingkan di dalam fungsi map, maka dia akan muncul true dan false, hanya seperti itu. Tapi ketika kita misalkan kurang 10 seperti kayak gini, dia akan muncul semua, langsung dikurangin semua gitu. Kalau kita bandingkan, apa yang terjadi? Dia akan muncul true false di sini, ya kan? Gitu contohnya. Jadi kalau kalian pengen ngebandingin sesuatu menggunakan filter. Tetapi kalau tidak mau ngebandingin atau menjumlahkan, mengurangkan atau membagi kali atau menambahkan sesuatu gitu, kalian menggunakan map. Oke. Kalau saya salah, saya mohon maaf karena saya juga baru belajar. Kita sama-sama belajar. Oke. Gitu contohnya. Lanjut kita ke contoh soal. Oke, di sini saya punya contoh yaitu tentang telur ayam. Oke. Jadi saya pengen coba kalau ayam jantannya berapa, betinanya berapa, dan telurnya berapa. Habis itu telurnya itu kelaminnya jenisnya apa aja, betina kah, jantan kah gitu. Jadi saya punya dua variabel yaitu untuk memasukkan jantan dan betinanya, memasukkan ayam jantan dan betinanya. Setelah itu saya punya variabel lagi yaitu min telur, maksudnya itu minimal telur itu bertelur, yaitu cuma 2. Nah, terus saya buat jikalau di sini. Jikalau ayam betina itu lebih besar daripada ayam jantan, jumlahnya banyaknya ayam betina itu lebih besar daripada ayam jantan, maka banyaknya telur itu minimal telur dikali ayam betina gitu. Ini contoh aja. Oke, sama kalau ayam betina itu jumlahnya sama dengan ayam jantan, gimana kan? Ditambah dulu baru dikali. Kita kasih kurung biar enggak acak-acakan. Oke. Jadi dia akan memulai proses dari yang dikurung dulu baru yang di luarnya gitu. Itu fungsi dari kurung-kurung kayak gini. Habis itu saya membuat list kosong yaitu kotak. Itu ada list kelamin, isinya ada jantan dan betina. Terus saya buat loop untuk menentukan apakah dia betina atau jantan secara random. Jadi for i in range banyaknya telur, kotak.append random choice kelamin. Maksudnya adalah saya membuat fungsi loop perulangan yang dimana i di dalam range luas banyaknya telur. Jadi selama banyaknya telur itu misalkan 3, dia akan mengulang 3 kali gitu. Misalkan kalau banyaknya 4, dia akan mengulang 4 kali gitu. Nah, terus kotak.append
random choice kelamin. Maksudnya apa? Itu kita memasukkan appendnya, artinya memasukkan random choice kelamin ke kotak, yaitu list yang kosong gitu. Menambahkan hasil dari random choice kelamin ke kotak. Dia akan mengisi kotak itu yang tadinya kosong, list kosong itu. Nah, random choice ini dia akan memilih di dalam kelamin apakah dia memilih jantan atau betina gitu. Itu dia milihnya random. Dia akan memilih random. Dan setelah dia memilih random sebanyak telur, misalkan telurnya 2 nih. Ketika dia sudah memilih banyak, dia sesuai dengan jumlah banyak telur. Misalkan banyak telurnya 2, maka dia akan memilih sebanyak 2 kali gitu. Akan dimasukkan ke kotak. Jadi isi kotak hanya 2 sesuai dengan banyaknya telur gitu. Dan di sini saya menggunakan fungsi filter untuk menyaring di dalam kotak. Di sini ada jumlah kelamin jantan dan betina. Terus ini list ya, list baru. Saya buat list lagi dengan list filter lambda x titik 2 x sama dengan jantan, koma kotak. Jadi kalau x itu sama dengan jantan, maka dia masuk ke jumlah kelamin jantan. Kalau dia sama dengan betina, maka dia masuk ke jumlah kelamin betina. Tinggal kita print jumlah total telurnya sama dengan banyaknya telur. Setelah itu jumlah anak jantan sama dengan string len jumlah kelamin jantan gitu. Dan jumlah anak ayam betina sama dengan string len jumlah kelamin betina. Maksudnya apa string len? Itu kan jumlah kelamin betina itu kan kayak gini ya, jadinya bentuknya list. Terus kita untuk menentukan berapa jumlah anak betinanya, yaitu dengan memberikan len panjang dari list itu berapa. Yang udah pasti itulah jumlah anak betinanya. Dan setelah kita tambahkan len, kita tambahkan string agar tidak error, karena dia merupakan len itu merupakan format integer, makanya kita tambahkan string agar bisa di print gitu. Setelah itu kita klik run. Nah, setelah kita klik run, berbet. Setelah kita klik run, terus kita masukkan banyak jumlah ayam ada berapa? Jantannya 3, betinanya 4. Jumlah total telurnya 8, anak jantannya 6, betinanya 2 gitu. Simple kan? Totalnya berapa nih? 6, 7, 8. Sama kan? Sesuai jumlah telurnya. Terus kalau kita masukin lagi, dia kan random. Tuh. Betinanya 4, jantannya 4. Random kan? Lah, kayak gitu contohnya dari soal anonymous function. Oke. Mungkin segitu aja materi buat hari ini. Kalau kalian ada kesulitan silahkan bertanya dan komentar di bawah. Don't forget to like, comment, and subscribe. Don't forget to like, comment, and subscribe dan share. Oke guys, mohon maaf apabila ada kurangnya. Dan sekarang sudah asar,